Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobor ya, channel ngobrol horor. Seperti biasa, ada kami berdua, ada Biru di sini, ada Bro Ayung di sana yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Dan sebelum kita menuju ke Bro Ayung, terlebih dahulu kami mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kawan-kawan subscriber, untuk kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan dalam bentuk apapun itu. Ya. Terima kasih banyak semuanya, dan gak usah pakai lama-lama, Bro Ayung monggo, waktu dan tempat dipersilahkan Bro Ayung. Terima kasih Mas Biru. Seperti biasa tanya pak kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat, dan selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kita berdua di Ngobor, ngobrolin yang horor-horor. Betul. Kali ini ada Mas Biru dan ada saya. Bakal nge-share cerita-cerita horor seperti biasa. Betul. Hari ini ngomong-ngomong ada cerita apa Bro? Ya. Hari ini ada cerita dari Mbak Suryati. Mbak Suryati. Oh, ceritanya Mbak Suryati. Cerita tentang Mbak Suryati dari yang cerita itu Sunoto namanya. Sunoto. Sunoto itu tetangga jerak Mas, tetangga samping rumah. Saya cuman dari rumahnya Sunarti, Mbak Sunarti itu cuma ada selentongan itu semeter paling lebarnya. Itu tempat buat ngintip itu ya? Buat ngintip Mbak Sunarti. Dan Mbak Sunarti emang sengaja mengintipkan diri. Iya. Enggak, maksudnya saking deketnya Pi. Iya. Jadi kalau misalnya ya itu ada yang nangis di samping rumah, saya dengar. Bahagia, penderitaan apa aku dengar semuanya. Walaupun sebenarnya nggak pengen mendengarkan, tapi ya lumayanan buat hiburan. Kalau yang baik-baik, kalau yang enggak ya cukup bikin pusing juga. Nah nyatanya Mbak Suryati itu orang paling angel, paling susah di kampung saya. Rewele naudzubillah. Nggak perlu orang itu punya salah sama dia, benci gampang begitu mudahnya marah gitu loh. Gara-gara terlalu cantik, gara-gara terlalu jelek, gara-gara pakaiannya kurang, kerahnya nggak diginiin sedikit. Wis rewele naudzubillah. Tapi yang nggak bisa jauhin, namanya tetangga dekat, dia juga punya warung kecil-kecilan, warung kelontong itu loh. Itu siapa si Mbak Suryatinya? Mbak Suryatinya warung kelontong. Padahal ada warung lain Mas, tapi kan agak jauh. Kalau misalnya ketahuan beli di sana, wah dipak tunjukin tunjukin itu didatengin apa-apaan, wis ngilang-ngilang sedulur. Aku sedulur, rawelnya naudzubillah dia itu. Sampai suaminya itu namanya siapa ya? Kemarin ngomongnya Karman. Karman itu dia cuman seorang kuli. Jadi dia tukang bangunan. Kalau misalnya nganggur lagi nggak dapat job, dia pura-pura berangkat tetap pura-pura berangkat. Soalnya apa Mas? Kata Noto ya, saya sering ketemu di desa sebelah gitu. Masa Karman lagi ngopi di jam kerja, kamu kene gitu kan. Udah kayak kawan gitu. Alam Mbak, kayak orang ngerti, kayak nggak ngerti istri saya kayak apa gitu. Jadi udah kayak public enemy. Tapi kan gimana lagi ya, namanya Sunati juga orang itu situ asli. Nah itu punya anak Mas. Punya anak itu 3, cuman ya bujang-bujang, sama paling kecilnya SD kelas 1 lah. Ya kayak gitu, berantem tiap hari. Daripada berantem sama enggaknya banyakan berantemnya. Dan yang dianiaya ya Karmannya itu, bukan Sunartinya. Makanya saya tuh waktu ketemu terakhir, Kang Karman, saya panggil Kang aja wis, Mas Karman, botak. Jadi dibotakin. Pangling Mas, tak kira bukan Rika, tak kira bukan sampean. Kayak nggak ngerti aja. Yayumu kalau misalnya lagi marah kan ngunyung-ngunyung kepala. Ini selamat kenceleng kalau ngusulin katanya botakin Beman biar nggak dijambakin sama istri. Saya nurut aja botak, aman. Oh berarti banget ya Mas, medeni banget. Asli Mas, kelakuannya itu nyebelin banget. Tapi nyebelin kayak gitu diberdayakan juga sampai dapat anak 3 ya. Iya, cantik orangnya. Dia itu ya aktif banget di pengajian, tapi pengen menguasai tanpa skill. Ya gitu loh, pengen tetap diambil. Misalnya ada bentabok, harus tampil 10 orang, dia itu harus ikut. Walaupun di sana cuma ngadeg, pelongar-pelongor kayak gitu, harus ikut. Kalau enggak ya dihancurkan majelis tersebut. Walaupun lip sync gitu. Walaupun lip sync. Suatu ketika ada permasalahan ini yang ada nanti cerita horornya Mas. Jadi saya dengar pulang kerja nih, kerjaannya dengan apa? Mancing katanya. Mancing.
Oh lagi libur ya mancing saya mas. Pulang-pulang itu jam 9 malam. Mau dari laut kan. Di sananya terang nyampe sini malam. Loh tetangga saya udah capek-capek ribut. Cuman kayaknya Mas Karman gak terlalu teriak-teriak. Berarti gak dijambakin. Itu saya dengar. Gak mendengarkan tapi orang denger sih itu ya. Tapi kalau mas saya adik-adik udah pada gini semua. Jadi rame mungkin. Rame Tom ini sini rame gitu. Jadi siapa tadi ya Suryati itu lagi ngamuk-ngamuk marah-marah minta duit sama suaminya Karman. Minta duit, mas dulu duitnya saiki pokoknya saiki tinggal hari terakhir. Gua apa? Buat apa? Jangan pura-pura budek. Dari kemarin saya minta duit 1.200.000 1.200.000 buat ikut ziarah Bi. Ziarah wali itu loh kan mahal ya lumayan budgetnya. Itu sampai anak-anaknya mas nangis-nangis, mak wis udah bapak kasihan, berarti kan dia ya cuman dengarnya suara buk kayak gitu doang, berarti kan hampir Bi. Itu kalau emak bapaknya Sunarti Suryati dia udah nggak ada semua, justru yang ikut ke situ itu emaknya Karman. Yang saya tahu dia keluar rumah aja jarang, udah manulala sepuh. Itu sampai ngomong, wis ya Allah, wis kon butuh duit piran no kayu digituin. Kamu itu butuh duit berapa? Wong tua duitnya apa? Orang gablek apa-apa, nggak punya apa-apa, nggak usah ikut ngomong. Kayak aku anak giwang, ada ini anting 1.500.000 ya oleh mana gawe benjaran. Orang sini kan benjaran kan. Banjaran itu nama kota ya Bi? Bukan, itu nama desa. Nama wilayah ya. Tapi itu metropolis Banjaran. banget kan Bi? Tembok Banjaran. Ya, metropolis di sana banyak tukang apa ya, nampani mas lah. Banyak mas-mas. Mas-mas gitu. Akhirnya karena memang nggak ada pilihan lain, singkat cerita berangkatlah 2 hari kemudian Mbak Yayu Sunarti. Mbak Sur gitu ya. Mbak Sur aja lah biar. Ya Mbak Sur. Itu aman kampung. Yang jualan juga. 2 hari itu ziarah maksudnya? Enggak, 2 hari kemudian baru pemberangkatan. Iya pemberangkatan itu kan acara ziarahnya. Iya kan? acara ziarah. Oh mobil berapa itu bis cuma 2 sih mas. Cuman ya euforianya buka ya apa. Saya tahu wong lumrahan, mas saya tak tawani. Mas saya sendiri, Manya Sunoto itu mau ikut mak. Lah ziarah apa? Ziarah kayak pati kesel. Nanti meriang repoti yang lain mas sudah tua. Nah ceritanya mereka berangkat ziarah. Pertama itu ke Ngulon dulu, Sunan Gunung Jati berarti ke sana. Terus sudah dari sana Ngetan. Berarti 9 wali itu diparanin semua ya ke sana. Itu baru katanya nyampe Kudus atau mana Suryati itu hilang. Hilang begitu aja. Jadi ke kompleks tadi ya, makam tersebut. Dia itu masih turun bareng-bareng sama ibu-ibu yang lain, sama bapak-bapak gitu, sama ketua rombongan ustadznya gitu kan. Terus ya ada sharing sedikit nanti bakalan begini-begini, masih ada. Dan dia yang paling latah. Jadi kalau misalnya ada usulan mau apa, orang setuju pokoknya. Nggak setuju terus. Padahal buat kebaikan bersama itu selalu pasti ada salah satu orang yang kayak ini tuh, orang Jawa bilangnya katurangga yang bisa ngerem Suryati itu loh. Sur manajer kayak gitu loh. Biar keputusannya itu berjalan, dia itu disampingkan dulu, disumpel apa bakso atau apa seperti itu. Tapi setelah mereka itu akhirnya ziarah ke makam tersebut, itu masuk makam kayaknya ngelihat mereka itu bareng-bareng rombongan walaupun orang banyak ya, tapi kan dia menonjol sendiri. Memang cakep orangnya katanya. Tapi ketika mereka udah salam, jadi mau keluar menuju bis, nanti sedianya mau makan begitu ya. Suryati digoleti orang ketemu, nggak ada Suryati sama sekali. Jadi kehilangan lah. Di situ yang bukan panitia namanya apa ya, pengelola makam atau ditanyain atas nama ini, kayaknya udah keluar semua Pak rombongan jenengan gitu. Itu sampai akhirnya kan kabar ini telepon ke Karman kan, kalau istrinya itu nggak ketemu di sini hilang. Terus gimana mas? Kayak Mas Wanto gimana? Siapa ya Sunoto gimana toh? Kayaknya suaminya biasa aja katanya. Biasa gimana? Ya kayak orang nggak kehilangan. Lah barang hilang-hilang kayak seperti itu. Biong dia udah biasa nyakiti atau apa. Tapi namanya tetap istri diurus. Akhirnya ziarah tersebut itu nggak sampai ke tujuan berikutnya. Jadi yang enggak ding, yang lain itu tetap lanjut.
tapi ada beberapa yang dipulangin itu mobil pribadi. Kayak gitu dari kepanitiaan. Jadi yang masih saudara-saudara sama Suryati gitu buat laporin ke rumah. Nah, itu anehnya malam itu juga berarti baru sehari persis lah, sehari semalam. Ketika mobil itu kan pakai mobil ya minibus biasa itu, nyampe rumah itu sekitar jam 8:30 malam. Suryati itu ada di depan rumah loh. Di depan rumah. Dia itu lagi duduk kayak orang biasa nungguin di warung gitu. Warung masih buka. Ya warung kecil. Wong di dalam aja Karman, berarti di dalam warung ya, sama anak-anaknya enggak ada ibunya. Kan orang-orang jadi marah-marah. Kamu dicariin repoti dasar wong wadon, apalah kayak gitu ya, dia mengennya nggak baik-baik. Itu nggak ada rasa marah, nggak ada dia itu perlawanan, itu nggak ada. Jadi cuman meneng pelongar-pelongar kayak gitu lebih. Cuman dia tuh nanya, anak apa yuk, sama ibu-ibu yang lain. Anak apa, kamu itu nyelintis pulang sendiri. Kalau nggak mau ikut ziarah, jangan ngerepotin yang lain. Aturan aku udah nyampe sana, yang berempat itu. Aturan saya udah ikut ziarah, sudah dapat barokah ini macam-macam lah. Saya ada mau niat permintaan ini itu, pokoknya adatnya ibu-ibu. Itu nggak ada marah, nggak ada apa. Nah terus gimana Mas Noto? Setelah kejadian itu, saya berarti terakhir ngelihat malam itu dia itu ikut nutup ini apa ya, rolling door warung. Dia ikut ini, terus sama suaminya itu kayak akrab gitu loh, nggak ada marah-marahan, jadi ngebantuin suaminya. Lah pagi harinya nggak ada suara orang berantem sampai siang, sampai apa emakku adik-adikku sih ngomong, ya kurang rame ya toh, hening, itu tumben-tumben teman gitu kan, kok tumben Suryati orang rewel, Suryati itu nggak ada marah-marah, nggak ada orang berantem, mak. Coba mati lagi, siapa tahu kemarin dari habis ziarah katanya pulang sendirian, ada masalah apa? Sampean kan tua pantes, apa dia sakit atau gimana? Nah akhirnya masanya itu ke rumahnya Suryati, saya nungguin sambil udut lah ngerokok, itu ada setengah jam, balik lagi. Itu mas saya mukanya pucat, benar-benar mukanya pucat, malah yang sakit kayak mas saya. Gawat, katanya gawat toh, gawat primen. Masa orang habis ziarah kayak mbah katanya. Habis ziarah kayak mbah. Maksudnya gimana mak? Wong saya baru datang. Dia itu biasanya kan kalau nggak suka sama orang, kama saya itu paling nggak suka kecuali lagi butuh emaknya si Toto ya. Itu saya datang ke sana. Gawe kena wedang, suruh bikinin air sama anaknya. Terus bocah api kan teman, kok bocah tumben-tumbenan baik gitu kan. Udah gitu dikasih air minum, saya seruput toh mbak, mumpung anget diminum. Kamu saya kemari, pambean mau nanyain saya kenapa bisa dibaca KB sampai saya itu punya masalah apa, dulu mudanya pernah selingkuh, ngomongnya di situ semua, dia sakti, mendadak sakti, dan tangannya itu kayak ngegem sesuatu. Kon sih, kamu sih itu dari ziarah ngapain ke sana? Ziarah ya kayak ziarah wong umum, ngaji, baca doa, tahlilan, sampai di mana? Kabeh saya udah semuanya. Katanya udah semua, padahal kan baru 2 tempat, itu udah pulang sendiri. Senandung Jati sama Kudus ya. Kudus Demaknya dilewatin. Ya mungkin di Demak dulu, tapi kan notonnya ngomongnya sampai Kudus gitu kan. Nah ini, ke tangan apa nih? Gegem tanganmu apa? Orang kayak oleh-oleh katanya, ini oleh-oleh dari sana. Yang ngasih siapa? Lah yuk, gak usah nanya macem-macem. Wis, mulai hari ini saya bakal hidupnya enak. Katanya seperti itu, Bi. Nah, ini setelah kejadian itu, saya itu ada keanehan di rumah tersebut ya. Suryati yang tadinya kadang-kadang ke tetangga yang ada punya daun bagus, nanti ditebas dijual ke pasar, suka-suka dia gitu. Suka-suka dia wis, pokoknya kadang-kadang ya punya orang main bungkus aja gitu kan, yo palawija apa segala macam, orang nggak ada yang berani. Dia itu diem di rumah dan ada pasien kok, kerennya kayak gitu mas. Maksudnya pasien apa? Pasien orang mau minta tolong, nggak urusan bisnis, urusan apa, asli jadi mbah. Dan saya nggak pernah tahu orang itu yang datang, biasanya kan yang dekat-dekat atau kenalannya. Saya tanya sama Mas Karmal aja, Mas, sampean paham itu yang datang kemarin? Oh, Rako, orang mana?
orang jauh-jauh, ada orang Pemalang, orang Indramayu, kata siapa ya gitu loh Bi. Terus saya pernah improv gitu ya, jadi ada orang yang datang, keluhannya apa, sampai antri Bi. Berarti ya 2 motor itu saya bilang antri, karena memang tadinya bukan bahas sama sekali. Itu sore hari, Mbak, jenengan sama suami, iya kenapa? Saya sakit mas, katanya saya ada yang nggak suka, saya pengen berobat sama Mbak Sur katanya. Aduh Mbak Sur, ini beneran kesini Mbak Sur yang lain? Enggak, alamatnya persis ini, memang ini. Wis kan, setelah 2 hari berikutnya datang lagi, saya tanyain, sampean sembuh? Alhamdulillah Paras mas, sembuh Bi. Asli ini bener-bener ziarah model apa, model kayak gitu, bisa kayak gitu loh. Ya kalau untuk kebaikan sih nggak apa-apa, tapi kesananya itu cuman berjalan sekitar sebulanan lah. Sebulan itu pasien, kesananya sepi dan warungnya tutup. Si Kang Karmannya, Mas Karmannya, kata tetangga itu pergi dari rumah situ ya, bawa anak-anaknya itu jam sekitar 9 malam. Sama emaknya dibawa, berarti kosongin rumah tersebut, ninggalin istrinya si Suryati. Nah, masalahnya apa Mas Tok? Saya nggak tahu tadinya. Jadi makin kesana pasien makin gak ada, si Suryati ini makin kayak orang stres Bi. Kayak orang stres. Dan di angan-angannya dia seolah-olah dia lagi merasakan kekayaan, menikmati kekayaan. Apa-apa itu punya. Saya itu kalau ada orang ke situ mau jengukin, nggak diusir-usir. Mana, sini. Medang nih panganan enak-enak banget, bolu apa, padahal gak ada apa-apa, dimakanin piring kosong kayak gitu. Bukan kalau mau pakai mobil saya pakai aja di pelataran, itu kunci jukut ning jero, man manggil suaminya sendiri, itu benar-benar stres kayak gitu. Nah saya akhirnya kan, wong dia nggak ada kerabat, karmanya juga udah pergi, mungkin pergi ke kampungnya sendiri atau apa, itu yang nggak belum lama sih perginya mas. Saya akhirnya didaulat sama RT, sama orang-orang ini musola, goleknya wong pinter, carikan orang yang paham ini sebenarnya kenapa. Itu tadinya nggak ada apa-apa sama sekali, saya niatnya mau jalan malam hari kan. Saya itu mau niat jalan malam hari karena pantasnya kata teman saya, kalau datang ke orang pinter malam-malam pas, kalau siang itu dia banyakan tidur. Oh iya kayak gitu ya, saya ngeluarin motor, saya baru turunin motor diseluruhkan itu. Ada seseorang itu, saya pikir pasien baru di depan rumahnya Suryati. Dia itu pakai mobil hitam, saya nggak tahu mobil merek apa, mobil ini mantap, mentereng banget kayak gitu kan, pakai mobil. Tapi Suryati kan dinyatakan stres, bagaimana mungkin dia udah nerima pasien. Saya itu penasaran, mobil posisinya lampu masih hidup, pintu tengah yang selerikan begitu kebuka, pintunya Suryati juga kebuka. Saya penasaran, gak ada aktivitas apapun, gak ada suara omongan apapun. Saya penasaran, motor saya turunin, pas saya udah standar begitu ya, duk dikduk, ini ada apa ya, jangan-jangan orang kelurahan duluin mau dibawa ke rumah sakit, dinsos atau apa gitu. Iya dinsos ya, mau direhabilitasi atau apa gitu kan. Saya mindik kok nggak ada suara apa-apa. Pas saya tengok ke dalam rumah kosong, berarti ruang tamu kosong. Ada pikiran jahat, rokoknya juguti apa ya, warung sih, rokoknya lumayan juguti ya Pak. Saya nggak punya rokok, nanti hitung-hitungannya gampang, orangnya kan stres, berarti nggak ingat gitu kan. Saya sempat ada pikiran begitu mas, stres Rika bilang gitu kan. Kok sepi, nggak ada suara orang apapun, nggak sendal atau sepatu, rangkap bersih, nggak ada sama sekali. Saya itu di atas keramik jalan, indik lampunya nyala, di ruang tengah nggak ada, anehnya TV nyala, di kamar sampai saya beraniin karena memang sepinya nggak ada. Tapi kan kamarnya Manya dulu ya, saya lihat kamar Suryati nggak ada yang kekunci sama sekali. Sampai area belakang mentuk, saya nggak ada orang sama sekali. Saya orang kemana? Tapi ini mobil pintunya terbuka. Akhirnya saya balik badan. Saya mau nyari tahu ke tetangga yang lain, dilalahnya. Padahal rumah itu banyak loh kiri kanan. Nggak ada orang satupun yang ada di luar. Dan mereka kayak
nonton TV serentak bareng gitu. Ada suara TV, suara TV semuanya. Saya dibikin seperti itu. Itu malam ya? Soalnya? Malam. Pas saya itu pulang balik badan, terus saya menuju kan ke depan gitu ya, sampai keluar pintu utama itu tinggal ke pelataran. Saya dibikin bengong benar-benar ketika saya ngelihat di dalam mobil itu. Yang saya lihat, Mas, dengan percaya apa enggak, mobil itu ini penglihatan saya sampai tek begini. Ya Allah, oke bener apa enggak sih saya ngelihat apa? Mobil itu pintunya, ya pintu mobil, di dalamnya itu bukan mobil, di dalamnya bukan mobil. Jadi di dalamnya itu ya ada kembang ini wur-wur gitu yang buat setanggi apa buat sajen. Bukan kembang hidup kayak taman, kayak taman. Jadi kayak lukisan pemandangan alam gitu loh. Tapi nyata emang goyang-goyang dan itu nggak malam, sore. Itu posisinya sore. Saya, itu asli apa enggak sampai begini, sampai tak pegang begini, ya kosong, berarti kan kesananya memang ngeplong gitu ya. Tapi itu tak pegang sini itu mobil, bener-bener mobil, mambunya wangi banget. Saya udah mulai merinding banget, ini ada yang nggak beres, ini ada yang nggak beres, ini siapa, ini apa, begitu kan. Saya mulai lihat ke dalam, kayak di film Teletubbies ngomongnya, ada lembah-lembah begitu, ada kembang-kembangnya. Itu saya ngelihat Suryati ada di sana. Yakin, Mas, demi Allah ada Suryati di sana itu. Lagi sama nari India. Nari India ada ya, lagi kayak begini-beginian. Itu digandeng sama seseorang. Itu perempuan, tapi saya nggak bisa mastiin. Perempuan juga ya. Perempuan, tapi jauh, pokoknya jauh lah. Saya aja kayak kita di sawah lihat di jauh gitu kan. Tapi dia ada yang gandeng. Yang pasti Mbak Surya cantik, dia pakai pakaian orang kayak baju tidur, lagi pula dia udah rada stres kan, kumal gitu ya, ketahuan banget. Tapi di depannya itu sosoknya, saya dibilang familiar ya enggak, tapi dibilang enggak ya kayak adat-adatnya orang ratu-ratu sinilah, ikonik itu sana lagi digandeng, wong selendangnya aja pating selebar begitu, cangkemnya mulut ini dileleh mau waru-waru, mau nyapa. Mbak Sur lagi apa gitu, tahan tapi pengennya ngomong mulu. Akhirnya saya itu tinggal mau ngomong Mbak Sur pulang, mau ngomong kayak gini, saya dicawuk. Berarti ada tangan pelek begini dari belakang. Itu ternyata RT. Tuh, lagi apa toh? Tangannya serewean, lu ngapain? Suryati teh, yang lihat begini sampai lutut. Suryati teh gawa ratu siapa? Kamu ngomongin apa? Jurune mobil aneh teh. Saya ngomong begini, nggak ada mobil di dalamnya, nggak ada apa-apa, benar-benar kosong. Mobilnya nggak ada, nggak ada apa-apa. Kamu kan sing kentir aslinya Suryati apa konto? Yang gila, yang stres itu Suryati apa kamu? Saya sumpah demi sampai saya sumpah-sumpahan. Tadi saya masuk ke dalam kosong semua. Suryati nggak ada, apalagi Karman udah pada pulang, pergi semua ya. Itu di depan ada mobil, buka di dalam, ya orang percaya sama sekali. Wis obatnya dinung, katanya ngomong kayak gitu. Nah, tugasnya gimana, mau marahin paranormal gimana, orang pintar gitu. Nah, ini baru mau berangkat. Mendingan gini, kalau udah nyampe spiritual itu orang pintar, Simbah, kamu nanyain perkaranya Suryati sama nanyain perkaranya kamu, katanya. Saya malah disangka yang stres, Mas, asem beli, katanya, asem. Cewek dia kan, tete, saya nggak usah ikut. Kamu bilang apa Suryati nggak ada di rumah? Yuk, tunjuki. Pintunya emang buka. Di tempat yang sama, ruang tengah yang masih begitu, ada di dalam. Suryati itu ada di dalam dan lagi begini. RT-nya mana? RT-nya, yo teh, nyong wisuwe. Ayo teh, aku udah lama itu ambigu, nggak tahu udah lama apa. Tapi karena saya itu pemuda ya, urusannya udah lama begituan, begitu kan. Wis teh kayak mana gantian saya udah teh Mbak PT Karman Langka gitu. Karman itu enggak ada Mbak PT Karman Langka, RT seperti itu. Aduh Langka, RT Karman kan lagi enggak ada. Yuk tuh teh mau mambu, mau apa nanti kalau saya geser itu ke sini lagi gituin. Akhirnya wis kalau kita salah satu emang dia orang cantik ya. Kalau misalnya kita berdua salah satu tinggal di sini pasti nggak beres. Gimana kalau kita berdua yang nyusulin Simbah? Mesti ke rumah Mbak. Iya. Kunci boy, saya itu nyari kunci nggak ada. Ternyata yang di warung itu ada ruangan sebelah. Berarti gembok masih kebuka sama anak kuncinya. Kunci dari luar rumah tersebut.
kalau ada apa-apa mau dia ada butuh gimana ya toh mbula teh, daripada kita keluar nanti ada yang masuk memanfaatkan situasi, kita keduluan teh. Iya ya, ngasuk bewis. Enggak sih, akhirnya jalanlah kita berdua ke sana. Pas sama ya itu nggak terlalu jauh sih dari kampung, cuman nyatanya RT yang lebih paham. Saya di motor ditanyain begini, toh kamu aslinya kenal apa enggak, udah dapat orang pintar apa enggak, apa belum? Aslinya ya belum deh, saya udah kedur duluan. Ya wis, ini wong tuanya aku baik. Ternyata dia punya orang pintar sendiri. Jadi ditanyain lah ke orang pintar tersebut, perempuan. Langsung, siapa Rane? Mikir Rane siapa? Itu tadi namanya siapa? Suryati sing rewel. Kenal video jauh berapa desa. Kadang-kadang itu ya mulutnya orang bisa direm. Aku tahu di Teladung, aku pernah dimarahin di pasar gara-gara urusan godong. Itu daun apa, godong hijau itu ya, daun pisang. Akhirnya ya wis kondisit nanti dulu. Itu dia tak begini mas, berarti mainan meja. Wis kalau bendara nih katanya seperti itu, udah sama bendara nih, udah sama yang dipuja. Aku orang wani, aku nggak mampu, udah urusan sana. Tapi ya nanti kalau misalnya Jumat depan masih ada milik, jadi dia dipulangin. Kan orangnya di rumah, artinya seadanya baut orangnya di rumah, compong digituin. Sing tiga oke sukmane, itu dalemannya. Orangnya masih di sana. Kalau kamu pengen bisa kayak dibaca loh. Kalau kamu pengen garapan mana, aku kubuyungi klik. Berarti RT-nya di kek sama si ini, sama seperti itu. Iya nyai, bener tadi aja mau digituin. Akhirnya, kalau orang pintar ngerti isi hati orang gitu, situ berarti ada niat ya. Yang orang sedih TikTok katanya cuma sedikit aja. Saklen depen. Kecuali ada kesempatan gitu. Akhirnya kami pun pulang dibawain kayak semacam batang kayu kecil sepotong segini. Diambur-ambur, diciumin. Iki mambune apa? Kayu apa? Saya pilek ya mas, madan pilek. Akhirnya cumureri sampean kan mambunan banget. Mau aku asu apa digituin. Cepet diginin. Ini sih baunya kayak wangi-wangi kalau yang buat ke kuburan. Melati saya bilang gitu kasih notu. Bukan sing dawa begini loh. Yang panjang. Kenanga, bukan sing putih. Kantil. Kayu kantil. Ini kayu kantil. Bener katanya begitu. Bawain kayu ini sampai rumah sana, terus nanti dikubur. Kuburnya di mana? Ya di depan rumah. Nanti dia pulang. Kalau memang masih milik, masih ada rezeki, dia bisa waras lagi. Saya tengah malam itu, tengah bengi ya, jangan ada orang. Saya ngubur di situ berdua sama RT. RT ini dasarnya rada saya sorry ngomong kayak gitu mas. Nganggur beli ya. Masih lihat-lihat ke dalam, Yo, saya gituin. Kampen berarti berdua kalau memang diniatin banget jadilah. Tapi kan saya siapa sih Suryati? Mau buat sendiri dia bilang gitu. Akhirnya singkat cerita setelah dikubur begitu, saya nggak pernah dapat kabar lagi tentang suaminya, ibu mertuanya juga, anak-anaknya saya nggak pernah dapat kabar. Katanya mereka lagi pulang ke rumah suami gitu loh. Ya ada beberapa desa dari situ masih beda kecamatan sih. Akhirnya hari malam Jumat itu saya tungguin ketar-ketir. Ada lagi enggak ya Suryati bisa pulang apa enggak ya? Setengah hati saya memilih Suryati aja balik wis lah. Saya bukan orang baik katanya begitu. Mungkin itu yang diharapkan Pak RT juga dan pemuda yang lain, bapak-bapak ganjen yang lain. Tapi ya kasihan juga, Om Karman itu baik sama saya, anak-anaknya juga udah tanggap pakai ponakan lah. Malam Jumat maghrib nggak ada apapun yang terjadi. Suryati saya implang, jadi sengaja itu ada hordeng. Sebentar ya. Daripada nanti kelewat saya. Diintip ya? Iya, hordeng itu diintip. Sengaja lagi saya keluar dari rumah itu ada yang terbuka, jadi disisain gitu. Iya. Disisain jalan. Disisain sampean buat mendeteksi aktivitasnya Suryati. Iya, gue ngintip. Ya orang mas katanya seperti buat itu. Buat ngawasin, ngintip kan lebih negatif. Kalau itu kan ngawasi kan terang-terangan.
Jadi saya sering longak-longok. Iya sering longak-longok. Berarti kalau habis dia nggak mandi udah kayak gitu mah udah nggak ingat mandi mas. Cuman kan ya paling saya ada. Maghrib saya habis yasinan di rumah, saya lihat ada. Terus malam lagi jam 9 emas saya yang ngomong, saya kan curhat sama emas saya, kayak udah kayak sahabat sendiri. Tok tiliki tok, bukan bedal. Siapa tahu itu dia kabur. Ada mak, sampai kayak lah kayak paranormal ngeprostok, cuman ngomongan doang gitu lah, nggak ada juntrungannya, nggak ada apa. Pas sekitar jam 12:30, saya mendengar suara mobil halus itu kan banyak tok yang kedengaran itu cuma banyak. Gitu Ya mesinnya halus banget gitu. Kayaknya suara mobil ya toh, emak dari kamar samping. Dari kamarnya kan sebelah nama saya. Iya mak, sedulur sampean anak sing sugih. Sedulurnya sampean ada yang kaya. Sing sugih nyontok katanya. Yang lain udah mati semua. Yang lain udah mati semua. Iya ya. Berarti mobil siapa? Coba tengokin keluar. Siapa tahu ada orang dari kelurahan apa sing rumah sakit. Jadi mengharapnya emak juga ini udah rumah sakit jiwa, mungkin begitu. Saya keluar, itu memang ada mobil, dan yang paling saya kaget mobilnya sama kayak kemarin persis. Mobilnya sama, saya buka pintu aja mas, itu udah merinding banget karena dari hordeng aja lampu yang lap-lap itu namanya lampu apa hazard yang kayak gitu, itu aja udah persis banget yang kayak kemarin. Potongannya kecil-kecilnya, ya jarak ininya pasti mobil yang kemarin wis jelas. Saya akhirnya buka pintu, itu aja cuman segini lah. Rong jengkal, rong kilan katanya. Saya cuma ngintip begini. Yakin astagfirullahaladzim, ini mobil yang kemarin. Siapa apa ya? Jangan-jangan nanti mulangin Suryati. Saya itu lihat semata-mata. Ya beberapa detik berikutnya lah. Itu wanginya aja sampai ke saya. Ya rumahnya gak jauh. Itu Suryati itu keluar. Ayu posisinya, cantik. Jadi bukan kayak kemarin lagi saya lihat di pemandangan itu kan jelek, maksudnya kotor bajunya, itu udah didandanin. Tapi ya kayak orang biasa, bukan kayak orang-orang dulu gitu, kayak orang biasa di hari-hari lah bersih. Dia itu turun dari kakinya, saya ngeliat begitu jelek, ya kayak orang baru turun pulang. Kalau saya orang pulang travelan lah seperti itu. Terus ada supirnya mas, Bu ya kelalen, aku nggak inget-inget, saya fokusnya yang di itu sih, di pintu. Nah itu di belakangnya nganterin memang. Dan sosok itu benar sosok yang saya lihat yang kemarin, yang biasa ada di foto-foto katanya. Ya mungkin udah nyandak sendiri ya Bu ya. Itu dia nganterin tapi nggak sampai masuk rumah, cuman berdiri. Aneh mas, saya perhatiin ke bawah, dia itu gaunnya separuhnya yang panjang itu masih masuk ke ini, ke mobil. Yang lain itu kakinya ngambang apa enggak, nggak tahu. Jadi ada kayak semacam kabut atau apa di bawahnya kayak gitu loh. Suryati mau napak kayak napak begitu loh, tapi langkahnya terlalu ringan untuk benar-benar Suryati itu manusia, itu terlalu ringan. Saya baru ingat, oh iya dalemannya Suryati mungkin. Itu masuk ke dalam rumah, itu pintu nggak dibuka, nggak pakai dibuka sama sekali, benar-benar nyelok Suryatinya ke sana. Terus ada suara gini, Kang Karman, nggak lama kayak gitu. Saya tuh kaget. Pas saya terkesiap begini, udah nggak ada mobil lagi. Benar-benar cepat banget lah kayak gitu kejadiannya, cepat banget. Ma tolong ma, sama saya tolong-tolongan, padahal saya nggak diapa-apain. Saking takutnya ngalamin kejadian itu. Ma saya larak dari kamar. Ma tolongi kayak ma. Suryati manggil Karman. Kenapa ya toh? Nanti ceritanya nanti. Itu kayak megang kunci saya. So, nyariin kunci, ternyata ada di saku yang kecil. Ternyata PSP. Saya buka kuncinya, ternyata di sana dia itu lagi duduk, jadi kayak orang aus nggak makan berapa hari. Jadi nasi kemarin udah kering-kering yang kuning-kuning itu, kelawak-kelawak minum itu benar-benar kayak orang kehausan begitu ya. Kami datang itu, "Panapa-raimu?" digituin. Golek lagi, Bi. Normal. "Panapa-raimu?" Saya dikata-katain. "Apa yuk? Managi aja saiki. Mau nagih jangan sekarang. Ileng jam pira." Saya dimarah-marahin. Sampai ngumpetin suami saya digituin. Malah mas saya yang didakwa macam-macam. "Mak, ladeni disit, Mak, ladeni." Pangan di RT nih, saya ke RT, laporan ke RT gak berani buat datang sendiri sama ya Ustadz segala macam, ini rame. Ya itu
dia itu kalau kata penjelas, saya datang lagi akhirnya ke Mbak Simba itu, katanya dia itu udah banyak niatan buruk dalam kehidupannya, banyak nyakitin terutama sama suami. Tapi dia itu sebenarnya udah nggak betah banget lah, orang pengen hidup kaya pimen sih. Jadi di tempat ziarah itu pintunya itu ada 2 Mas, yang hitam ada, yang putih ada. Dia itu salah nyebrang, bahasanya seperti itu. Jadi dikasih oleh-oleh, terus dia mau ngikut lah tanda tangan gitu ke arah yang kiri itu. Cocok sih, sampean buka tangannya. Iya ya wis. Saya buka akhirnya saya balik lagi dari tempat Mbak itu. Dari 1 malam itu nggak pernah lepas, walaupun udah sadar kayak gitu kan. Itu nggak pernah dilepas. Dan Karman aja ngomong, embuh, wong waktu itu jakeder ya, orang pada cerita kata istri saya begini terus. Sampai sing buka toh, aku sing buka, harus dipaksa digini sama bareng-bareng. Itu di dalamnya memang kantil. Tapi kantil kuncup itu loh yang gak mekar itu. Kok kantil ya? Buang, mau Ustaznya digituin, dibuang itu di pelataran. Akhirnya saya ngomong lagi sama RT-nya, ya wis gadok berarti batang sama bunganya udah ketemu katanya. Ada aja metodenya gitu lebih. Ya sekarang berarti masih rewel. Ya tambah jadi katanya seperti itu. Sama aja kayak dulu. Iya, apalagi habis jaruh gitu ya. Matan sakti sedikit. Oke. Udah Bro Ayung. Iya. Oke, baik Bro Ayung, terima kasih. Satu cerita yang lumayan cukup panjang ya, sekitar 36, 37. Terima kasih banyak. Terus sama tadi Mas Narto, siapa? Ya terima kasih Bu yang menceritakan ini. Sedikit Pak. Katanya ada tambahan gini kata Mas Narto. Itu saya dibilangin sama ustadznya, ziarah paling bagus waline ya wong tuane dewek. Kita jauh-jauh ke orang tua aja nggak ziarah, primen sih digituin. Iya betul. Oke, itu aja. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Ya. Jaga kesehatan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.